Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, di Menara Doa ya Tuhan. Satu yang kami rindu, Tuhan jamah kami. Tuhan bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Ubah seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpin Menara Doa kami ini ya Tuhan. Kau jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang punya masalah beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Makasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari dari awal katakan,
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ini doa kami Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sembah Dia, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Biarlah hidup kami selalu terhubung dengan Tuhan. Bawa kami ya Tuhan Yesus untuk kami melekat dengan Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah. Terima kasih kalau Tuhan boleh bawa kami sampai pada hari ini. Kami melihat perbuatan tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau ubah hidup kami. Haleluya. Buka tangannya, sembah Dia. Haleluya. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan imanmu katakan, ku terhubung denganmu ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
besar bagi hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, hampiri Tuhan hari ini. Percaya bahwa penyertaan-Nya sempurna. Kami rindu kepada-Mu, bahwa kami dekat terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Melekat di pribadi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau serahkan padamu. Bimbing
hatimu. Dari awal katakan, mataku ya Tuhan, mataku, amin, tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku ya Tuhan, masuk rencana untuk membesarkan kerajaan-Mu. Angkat tanganmu sebalia. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Lebih lagi sebalia. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi ya Tuhanku, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Yesus Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan.
doa kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, kami serahkan ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, setiap kali kami ada di menara doa, kami bersyukur banyak hal yang Tuhan ajar dalam hidup kami. Banyak hal yang Tuhan bentuk dan ubah kami. Bahkan ya Tuhan, firman-firman-Mu ya Tuhan, memberikan ya Tuhan kekuatan buat kami, sukacita buat kami. Bahkan mengubah hidup kami ya Tuhan. Hari ini Bapa, aku berdoa, urapi ya Tuhan hamba-Mu terhadap menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan setiap hubungan rumah tangga ya Tuhan. Kau pulihkan setiap pekerjaan ya Tuhan, ekonomi anak-anak-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, mujizat masih ada buat kami. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, berbicara buat kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, kalau kemarin kita belajar tentang Hagar, kisah Hagar, yaitu bahwa dia dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia berkata, ya kan, dia menyebut nama Tuhan sebagai El Roi, bahwa Tuhan yang melihat aku, melihat penderitaanku, melihat segala kebutuhanku, dan melihat segala potensiku. Dan kita tahu ya saudara Yesus, ya kan, bagaimana Tuhan juga memberkati kehidupan daripada Hagar. Nah hari ini kita akan belajar tentang seorang wanita yang bernama Tamar, saudaraku. Ya, Tamar ini saudaraku, kisahnya memang ini unik saudara. Ya, kisah Tamar tuh sering dihindari untuk dikhotbahkan karena dianggap terlalu kelam, mungkin penuh intrik, penipuan, aib ya saudaraku. Ya, ini bukan cerita tentang mujizat yang hebat dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kisah Tamar ini kita akan belajar, kita akan bisa melihat di mana ada Tuhan, ya. Ada Tuhan yang bekerja di balik kisah yang paling memalukan, ya, untuk menulis sebuah kisah penebusan yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, ya, Tamar ini seorang, saya akan ajak saudara untuk baca dulu. Saya berdoa, saya ingin, tadinya saya sudah siapkan satu pasal, ya, pasal 38 dari kitab Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Tapi kalau kita baca agak kelamaan, saya ambil beberapa ayat yang sebagai highlight untuk bisa menjelaskan daripada renungan kita hari ini. Saya berdoa saudaraku ya, lewat renungan hari ini ya, setiap kita akan belajar tentang arti daripada identitas. Yang kedua bicara tentang apa saudara?
komitmen, covenant, kasih dan setia. Yang ketiga bicara tentang apa saudaraku? Tentang otoritas atau urapan. Nah ini kita akan baca Alkitab kita. Kejadian 38 ayat 1 sampai 2 melompat 6 sampai 11 lalu 18. Kita baca sama-sama dengan bersuara saudara semua. Saudara yang mengikuti secara online maupun saudara yang ada di dalam Holy Spirit Room ini. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syuha. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampiri. Saudara perhatikan sini, dari ayat ini, saudara, ini Yehuda tuh anak daripada siapa? Yakub. Ya, artinya cucu daripada Ishak. Ya, buyut atau cicit daripada Abraham. Saudara perhatikan di sini, dimulai dengan satu ayat yang berkata apa? Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Ya saudaraku. Jadi ketika seseorang melepaskan diri dari komunitas, dari gereja, dari saudara-saudara seimannya, saudaraku. Dari komunitas rohani. Ketika seorang mulai jauh dari Tuhan hatinya, saudaraku. Maka saudara lihat seperti Yehuda nih. Dia mengambil keputusan-keputusan. Pilihan-pilihan hidup yang sebenarnya ini salah, keliru. Kalau saudara bisa ngerti tentang bagaimana sedihnya hati Ribka ketika Esau memilih seorang istri dari orang Kanaan. Itu pilu saudara. Kenapa? Karena istri daripada Esau ini ada seorang penyembah berhala yang tidak percaya pada Allah yang tunggal. Allah yang Esa, Allah Abraham, Allah Ishak. Allah yang mereka percayai. Saudaraku, sehingga akibatnya Esau sepertinya dia ikut daripada keyakinan istrinya yang adalah orang Kanaan penyembah berhala. Nah rupanya saudaraku, ya kan? Esau ini kan hitungannya buat siapa? Si Yehuda itu siapa? Om kan? Betul gak saudara? Om. Saudaraku, dia Yehuda menjauh dari saudaranya, lalu dia menikah dengan orang Kanaan. Nanti kita melihat saudara sini, ya. Lalu kita baca di sini ayat yang ke-6. Kita baca 1, 2, 3. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi ini anak sulungnya, saudaraku, seorang istri yang bernama Tamar. Lalu dia ambil mantu orang Kanaan juga, Tamar, ya. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ya, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Memang ada satu pada waktu tradisi pada waktu itu saudara, kalau seandainya seorang laki-laki, seorang suami ini mati, saudara, dan dia belum punya anak, maka adiknya itu harus menikahi daripada kakak iparnya. Supaya kakak iparnya bisa punya anak untuk daripada kakaknya, saudaraku. Itu namanya perkawinan apa? Liverat ya saudara, zaman dulu. Seperti itulah. Saudara masih ingat bahwa Boas menikahi Ruth yang tidak punya anak. Nanti anak daripada Boas dan Ruth itu adalah anak daripada siapa? Anak daripada suami Ruth yang lama, saudaraku. Saya ngerti di sini, katakan amin. Ini intinya. Nah, anak kedua daripada si Yehuda namanya Onan, dia enggak mau. Ya kan? Anak aku ya anak aku dong. Kalau anak aku diakui jadi anak kakak aku, buat apa? Semua, ya kan? Dia enggak mau. Makanya di sini kita baca sama-sama yuk. Tetapi Onan tahu bahwa ia bukan, ia yang mempunyai keturunannya nanti. Baca yang keras. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Onan. Saudara pernah ada istilah dengar kata onani. Ini akar dari sini nih. Saudara ya. Terus kita baca lagi ayat 10. Tetapi yang dilakukannya itu adalah apa? Jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga.
Jadi 2 anak daripada Yehuda mati. Nah sekarang ada anak yang ketiga namanya siapa saudara? Shelah. Ya, harusnya Shelah dibawa sama Yehuda kasih kepada Tamar. Supaya Shelah, Yehuda bisa punya keturunan, menurut keturunan dari Shelah. Saudara perhatikan sini, ya kan? Lalu berkatalah Yehuda, apa? Nah, baca 1, 2, 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ini perkataan Yehuda, ini perkataan apa saudara? Janji palsu, janji untuk niat ditepati atau janji untuk niat tidak ditepati. Ada orang suka janji dengan niat untuk tidak ditepati. Ini contohnya adalah perkataan Yehuda kepada siapa? Kepada Tamar. Dia gak mau kasih Shula. Dia gak kasih Shula, takut Shulanya Shelahnya takutnya mati. Tapi memang sampai Shelah mati dan dia tidak menikah, dia tetap mati. Saudara, jadi kesimpulannya apa saudaraku? Tamar ini dia sebagai perempuan. Ya saudaraku, saya melihat ini perempuan yang kehilangan suami, yang ditinggalkan tanpa masa depan. Saudaraku, dapat janji tapi sebenarnya janji palsu. Saudara pernah gak ketemu orang yang janji pasti niatnya untuk tidak ditepati? Biasanya orang janji apa saudara? Utang. Orang yang suka berhutang pasti nih dia berjanji aku akan bayar. Tapi dia punya niat gak akan bayar. Ini tuh jahat di mata Tuhan. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Itu sama dengan mencuri. Tapi pencurian ini dengan cara yang jahat itu saudaraku. Dia janji aku akan kasih Shelah anakku. Ya kan? Kalau dia udah besar. Suruh dia nunggu. Sebulan, setahun, 2 tahun segala macam saudaraku. Nah kita melihat di sini saudara. Di dalam ya kan. Karena dia udah nunggu udah kelamaan. Lalu kalau saudara baca ceritanya. Istri daripada Yehuda mati. Waktu istri Yehuda mati, Yehuda berniat untuk pergi ya saudara ke tempat pengguntingan bulu domba di Timnah. Pada waktu di perjalanan mau ke Timnah, orang beritahu kepada siapa? Kepada Tamar. Mertuamu tuh Yehuda, dia mau pergi ke Timnah. Lalu saudara apa yang terjadi saudara? Si Tamar ini, saudaraku, dia adalah orang yang tanpa dia ingin tegakkan yang namanya apa saudara? Keadilan. Dia ingin mewujudkan janji Tuhan atas Yehuda, saudaraku. Kalau memang tidak, selesai Yehuda gak akan pernah punya keturunan, betul gak saudaraku? Sedangkan ini, singkat kata apa yang dibuat oleh Tamar? Tamar dia buka pakaian janda dia, lalu dia pakai cadar. Saudaraku yang Yesus, ya kan? Dia duduk saudara di pinggir jalan menuju ke Timnah. Lalu apa yang terjadi saudara? Pada waktu Yehuda lihat ini perempuan. Saudara dipikir ini perempuan pelacur. Saudara perhatikan di sini. Saya mau ajak saudara untuk lihat dan renungkan di sini saudara. Setiap kali orang sudah mulai jauh dari hati dari Tuhan. Tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Lalu dia akan menjauh dari komunitas saudara-saudara seimannya. Dan saudara perhatikan. Biasanya dia akan kehilangan yang namanya apa? Kepekaan. Hilangnya ketajaman atau kepekaan secara rohani menyebabkan pilihan-pilihannya, keputusan-keputusannya itu salah. Salah pilih istri. Hasilnya apa? Dari istrinya lahir 3 anak, tiga anaknya mati. Yang berikutnya, hilang ketajaman atau kepekaan. Sudah tahu ini anak mantu. Dia nggak tahu itu anak mantu, dia pikir ini pelacur. Itu kenapa saudara? Karena Yehuda sudah hilang saudara, ketajaman kepekaannya. Kenapa? Hatinya sudah mulai jauh. Saudara. Nah, Tamar saudaraku, Tamar
pada waktu dihampiri oleh Yehuda, ya kan, dia bilang, kau mau ngasih apa sama aku? Aku dapat apa kalau kau hampiri aku, tidur sama aku? Oh, nanti aku akan kasih kambing. Oke, aku minta jaminannya dulu dah. Kan dia gak bawa kambing, saudaraku. Cuma ngomong doang, nanti janji lagi. Dia udah tahu, nih Yehuda ini tukang janji. Untuk tidak ditepati, saudaraku. Makanya dia bilang, aku minta jaminannya dah. Aku minta tanggungannya dah. Yehuda bilang, kamu mau minta apa tanggungan dari aku? Yang dia minta ini menunjukkan wanita Tamar yang nama Tamar. Ini wanita cerdas. Dia tuh duduk di situ. Saudaraku, dia mau tidur sama Yehuda bukan untuk menjadi pelacur, saudaraku. Dia ingin supaya janji Tuhan bisa digenapi dalam hidup Yehuda. Saya bisa ngerti, katakan amin, saudaraku. Apa yang dia minta? Ada 3 hal. Kita baca ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Tanyanya, apakah tanggungan atau jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Baca keras. Jawab perempuan itu apa? Pertama apa? Cap meteraimu, serta kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semua itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Ya kan? Perempuan itu mengandung daripadanya. Saudara, mengandung. Kita udah tahu ya, waktu mengandung, saudaraku yang sebenarnya orang lapor. Yehuda, kamu punya anak mantu yang namanya Tamar. Dia hamil. Dia bersundal mungkin tuh. Ya kan saudara, ya kan? Langsung marah lah, emosi. Bawa dia bakar. Tapi yang namanya ini Tamar ini gak mungkin lah. Aku kenal lagi dari dia. Dia sudah janji untuk kasih anaknya yang namanya Selah. Ya tak? Dia cuma janji untuk dia tidak tepati. Ya kan, maka dia pun pegang jaminan. Dia bilang gini. Beritahu kepada bapak mertuaku. Ya kan? Ya kan? Yang bikin aku hamil adalah orang yang punya 3 barang ini. Saudara tahu? Ya kan? Yaitu meterai, kalung, yang ketiga apa? Tongkat. Pas waktu Yehuda periksa, langsung Yehuda dihadap. Saudara bayangkan, Yehuda ini adalah tokoh di tempat itu. Orang yang terpandang di situ, saudaraku. Di masyarakat di situ. Waktu dihadapkan itu, saudaraku, dilihat barangnya. Yehuda berkata apa, saudara? Dia lebih benar dari aku. Dia lebih benar dari aku. Disitulah tempat pertobatan dia. Kalau selama ini selalu dia bohong. Tapi hari ini dia nyatakan, dia berani jujur. Kejujuran dia, saudara, itu mengubah seluruh daripada saudara itu. Dimana mengubah atmosfer yang menyebabkan janji Tuhan digenapi. Yang ngerti katakan amin. Itulah pertobatan. Dia lebih benar dari aku. Seharusnya saya kasih Selah ke dia. Tapi aku gak kasih. Sampai Selah mati aku. Dia gak pernah tidur. Dia bilang, sejak saat itu Alkitab katakan, Yehuda tidak pernah tidur lagi sama Tamar. Itu tanda pertobatan. Saya mau bicara gini, saudaraku. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kita tidak mau orang tahu. Setiap kita punya masa lalu yang dimana kalau kita ingat, kita tuh rasanya kepukul banget. Kita pernah ambil keputusan yang salah. Atau mungkin kita lihat diri kita hari ini kayak diisolasi orang, dicemooh orang. Karena mungkin kita punya keluarga yang gak bagus. Atau punya pilihan yang salah. Ini sebenarnya semuanya seperti kayak, atau kadang-kadang seperti halnya Tamar. Saya tuh tidak minta loh keadaan bisa seperti ini. Saya mau kasih tahu saudara Kristus, ya kan? Sepanjang kita bisa ketemu sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, menaruh harap sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa ubah masa lalu kita. Dia bisa menulis ulang kisah hidup kita. Menjadi kisah yang penuh dengan berkat. Dan Tuhan bisa pakai kita menjadi saluran berkat. Bukan cuma kita tapi anak-anak kita juga. Yang percaya katakan amin. Ini penting buat kita tahu. Keputusan kita hari ini yang penting. Tuhan tuh memang gak cari orang sempurna. Tuhan cuma cari orang jujur. Jujur aja sama dia. Ngomong dia lebih benar dari aku yang salah.
Sekarang aku bertobat, aku minta anugerah dari Tuhan. Dan sekarang kita bahas tentang apa saudara? Ketika seseorang tuh hatinya sudah gak lagi dekat sama Tuhan, gak melekat, gak lagi masuk dalam persekutuan, pasti dia akan kehilangan 3 barang ini. 3 barang ini akan jadi milik orang itu. Seperti Yehuda, kehilangan 3 barang ini. Yang pertama namanya apa saudaraku? Cap meterai. Kita akan bahas tentang 3 barang ini saudaraku. Ya, ini simbol daripada pemulihan sebenarnya. Ya, pertama cap meterai, pemulihan identitas, ya kan, yang sejati. Dalam konteks budaya Timur Tengah kuno, saudara, cap meterai, saudara, itu biasanya dalam bentuk cincin ya, saudara ya, cincin kan, bentuknya cincin. Itu dipakai sebagai tanda pengenal pribadi, ya. Meterai ini biasanya diukir dengan ada nama atau lambang keluarga, saudaraku. Digunakan untuk apa, saudara? Kayaknya menandai satu surat atau menandatangani surat itu pakai meterai, ya, kontrak atau perjanjian resmi. Jadi cap meterai itu bicara tentang apa? Identitas pribadi dan apa? Jati diri. Jadi melalui cap meterai, ya, seseorang menandai surat atau kontraknya dengan berkata ini benar-benar milik saya. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Nah, bagi Tamar tuh butuh yang namanya cincin daripada Yehuda, saudaraku. Untuk mau berkata bahwa aku ini adalah milik kamu. Ya, dan anak dalam kandungan saya ini adalah benih kamu. Dia minta Yehuda untuk bertanggung jawab atas benih. Nah, di sini bukan soal tentang manusianya, tapi tentang di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi meterai berbicara tentang apa saudara? Identitas dan apa? Keaslian. Saudara ingat ketika saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan kasih namanya benih ilahi masuk. Waktu ada benih ilahi masuk. Kita berkata Tuhan, ya kan, dengan mulut kita mengaku Yesus Tuhan. Kita percaya pada, ya kan, dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pada saat itulah kita dibenarkan dan diselamatkan. Lalu Roh Kudus akan dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus ini sebagai apa? Meterai. Tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kenapa? Karena ada benih Allah yang masuk. Kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya, apa saudara? Ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Katakan amin. Jadi saudara, meterai itu penting. Meterai kita adalah Roh Kudus. Tandanya apa? Saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus. Kita ada damai sejahtera. Nah, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Saya mau jelaskan lagi saudara, kita akan baca sama-sama ayat ini yuk. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi gini saudara, saudara dan saya yang percaya sama Tuhan, ya, ketika Yesus datang kedua kali, saudara, kita akan dibawa naik ke surga. Atau Tuhan datang sebelum Dia datang kedua kali, ya saudara, secara pribadi. Waktu jantung kita berhenti berdetak. Saudara tahu, Tuhan bisa bawa kita ke surga karena ada meterai, tanda meterai. Ya bahwa kita adalah milik Tuhan, yaitu siapa? Roh Kudus. Nah, makanya ayat 31 dijelaskan begini, jangan rusakkan meterai. Meterai itu bicara identitas, ya. Apa yang bikin rusak? Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini harus dibuang. Saudara, orang tuh bisa lihat saudara tuh adalah identitasnya adalah anak Tuhan, milik Tuhan. Cirinya apa saudara? Cirinya apa saudara?
Ada 3 dijelaskan. Di dalam ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Yang kedua apa? Penuh kasih mesra. Yang ketiga apa? Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi identitas di mana kita nih adalah anak Tuhan. Cirinya adalah di ayat 32. Pertama, dalam berkomunikasi, dalam berkata-kata, coba saudara berdoa supaya kita ini kalau ngomong tuh jangan ngegas. Jangan maunya marah-marah. Tanda orang Kristen, tanda saudara orang Kristen, identitas ada. Ini meterai ini penting cirinya. Identitasnya orang bisa tahu, ini Kristen. Ini Kristennya palsu, jangan-jangan ya. Ramah, katakan ramah. Ramah. Komunikasi ramah. Bukan mau kan ngegas. Ya kan, nada tinggi terus, mau marah terus gitu kalau ngomong. Teriak. Coba belajar. Katakan amin. Saudara mau punya warisan ilahi? Katakan amin. Ya kita mau anak-anak kita. Itu harus ada. Harus punya meterai Kristus. Komunikasinya ramah. Yang kedua, ini saya bergumul saudara. Saya doa tiap hari, Tuhan biarlah kata-kataku di dalam diriku, hatiku ini bisa ramah. Supaya kalian keluar tuh ramah kalau ngomong. Kalau bicara ramah sama istri, sama anak, sama orang. Coba. Ya kan? Bukan maunya marah, tegang, nyerang terus. Nyudutkan terus, nyalain terus. Ramah, katakan ramah. Yang kedua apa? Penuh kasih bisa. Penuh kasih itu bicara tentang gini sudah. Selalu berpikir kasih. Berpikir kasih selalu gitu. Kalau saya jadi dia, mungkin saya juga gak lebih baik kok. Kenapa? Kita gak langsung hakimi orang, memvonis orang. Saya ngerti. Kalau aku jadi dia pun, aku gak lebih baik dari dia. Itu pikiran kasih. Katakan amin. Ngerti kita bisa melihat dari pihak orang. Yang kedua, penuh kasih mesra itu bicara tentang apa saudara? Kalau orang salah, cepetlah langsung ampuni. Supaya enggak nyimpen yang namanya kecewa, marah, segala macam. Ini ngumpul semua. Ada orang begini. Mungkin ada di antara saudara yang dengar sini. Sebagai suami istri, beberapa, ini bukan 1 atau 2 ya. Beberapa tuh sharing sama saya. Pak, saya tuh lagi ngobrol-ngobrol suami istri. Yang ngomongnya tentang sepele lah. Tiba-tiba kok. Mungkin istrinya atau suaminya. Itu marah seperti kesetanan. Sampai akhirnya ngeluarkan kata-kata yang seharusnya nggak boleh saya dengar. Saya ngerti maksud saya. Bukan masalah sepelenya. Itu kan seperti gunung es. Yang kelihatan pucuknya kecil. Tapi yang di dalamnya tuh yang marahnya, kecewanya, udah lukanya tuh yang di dalam tuh yang gak kelihatan tuh udah lama. Itu cuman pemantiknya aja. Pek. Itulah kenapa pentingnya ada kasih mesra dan saling mengampuni. Itu ciri. Ya, saudaraku. Tuhan telah berikan kita meterai Roh Kudus. Coba kalau saudara mulai berkata tidak ramah, tidak ada kasih mesra, tidak mau mengampuni, pasti tidak akan ada sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus. Betul gak? Hilang sukacitanya. Ya, hari ini saudaraku Kristus, saya mau katakan banyak orang Kristen kehilangan arah. Mengambil keputusan pilihan hidup yang salah. Karena apa? Karena mereka lupa akan identitasnya dalam Tuhan. Mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Ya kan? Kita ini semua anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Bukan budak dosa. Bukan korban masa lalu. Identitas itu penting. Meterai ini penting. Katakan amin. Pastikan saudara tahu identitas saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikasih, sudah diampuni, yang sudah ditebus. Kalau saudara, makanya saudaraku, Tamar itu secara profetik. Saudara, kenapa kok dia minta meterai daripada
cincin meterai daripada Yehuda. Karena dia tahu ya kan bahwa penebusan itu dimulai dari pemulihan identitas. Penebusan. Tuhan bisa memberkati kita, menebus hidup kita, mengubah hidup kita. Itu dimulai daripada dipulihkan oleh identitas. Kalau saudara sudah punya identitas yang jelas, yang sejati, yang utuh, maka saudara punya akses atas apa? Warisan. Istri saya seorang notaris. Setiap kali mereka dia bilang mau bikin apa surat waris atau mau apa segala macam, selalu yang ditanya kalau kita datang ke notaris, dia minta apa saudara? Kartu identitas. Namanya apa? KTP. Atau apa? Akta lahir. Semua identitas harus jelas. Baru bisa ada kan punya akses atas warisan, atas segala macam. Kalau saudara pergi ke bank, saya tadi, walaupun saudara sudah punya uang, itu uang saudara. Saya bilang, aku mau ambil uang saya. Pak, minta identitasnya. Kok udah percaya sama saya? Kok gak bisa marah-marah kayak gitu saudaraku? Sudah gak usah marah, tunjukin KTP, muka sama, tanda tangan sama. Saya bisa ngerti. Hal yang pertama, ini cerdas banget. Poin yang saya mau ngomong singkatnya gini. Sebagai orang percaya, kenapa kok doa kita kok enggak punya akses, enggak sampai akses ke sorga? Identitas, pastikan saudara identitasnya benar. Katakan amin. Identitas, saya tahu identitas. Kalau kita harus tahu identitas kita di hadapan Tuhan. Aku dikasihi, aku berharga, aku sudah dibenarkan, aku anak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara sudah tahu identitas saudara dalam Tuhan, saudara tidak perlu lagi, saudaraku Yesus Kristus, kita nggak perlu lagi bersusah payah mencari validasi, mencari pengakuan dari manusia. Katakan amin. Untuk dibilang ini loh aku. Jadi pesannya yang pertama adalah tentang meterai apa saudaraku, ya. Saat dunia menolak, jangan lupa akan identitas. Siapa saudara di dalam Tuhan? Katakan amin. Yang kedua, saat orang lain mengabaikan saudara, menghina saudara, menolak saudara, ingat saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan apa? Kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ada perkataan Paulus yang saya suka ngomong juga kepada diri saya. Ya kan, dia berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin akan kuasanya. Ya kan, bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya padaku hingga pada hari Tuhan. Katakan amin saudara. Itu yang pertama, meterai. Tamar ngerti. Mungkin hidup saudara hancur-hancur, tapi pastikan yang pertama, saudara punya identitas. Saudara ngerti identitasnya. Yang diminta Tamar adalah apa saudara? Cincin meterai. Yang kedua, yang dia minta apa? Kalung. Ya, kalung ini adalah saudara tali untuk mengikat meterai. Jadi misalnya gini, saudaraku, biasanya ada tali atau kalung itu saudara, ininya untuk ini yang meterai gitu saudara. Ya, ini sebenarnya tanda apa? Kehormatan. Dalam Alkitab saudara, tali atau kalung sering melambangkan tentang apa? Hubungan, perjanjian, kesetiaan, kasih yang mengikat. Ini bicara tentang covenant, saudaraku. Ya, jadi Tamar itu dalam tindakan profetiknya, dia meminta agar Yehuda tidak hanya dikenal sebagai pemimpin suku pada waktu itu, saudaraku, tetapi dia minta kalung itu untuk supaya apa? Untuk bisa menegakkan hubungan yang benar di dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, kita baca Amsal 3 ayat 3 sampai 14. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalung ini menggambarkan tentang apa? Komitmen dan covenant kalau menurut saya. Tanpa komitmen, ya kan? Tanpa covenant, tanpa kesetiaan, posisi dan otoritas kehilangan maknanya. Nah, Yehuda tuh gagal menepati janjinya, saudaraku. Tetapi Tuhan memakai keberanian Tamar
untuk mengembalikan hubungan yang rusak dan memulihkan perjanjian keluarga yang suci. Jadi Tamar ini menegakkan kembali prinsip covenant dalam keluarga Yehuda. Ya, iya, garis yang nantinya akan melahirkan Mesias. Nah, saudara yang kasih Yesus, banyak orang tuh, saya juga heran ya sekarang ya. Perkawinan anak-anak sekarang nih yang mereka menikah, sibuk waktu menikah. Wah, pokoknya sibuk sampai mungkin tuh udah gak ada waktu untuk doa, saat teduh, ke Tuhan, segala. Pokoknya sibuk untuk persiapan pernikahan. Wah, persiapan pernikahannya udah 1 tahun itu dia udah ngukur baju lah sama siapa segala macam, itu segala macam, wah diskusi sekali. Singkat kata, saudaraku, saya melihatnya gini. Ya, saya mau ngomong. Kok gampang sekali setelah menikah, kalau udah gak cocok, ya kan saudara? Lalu mereka ngomongnya apa? Cerai aja, cerai aja. Ya, seringkali dalam pemberkatan nikah, saudaraku, kita sebelum saya ngomong ini, itu ada satu tradisi Tionghoa, saudara ya. Ya, di mana sebelum orang ini pemberkatan nikah atau resepsi nikah, mereka tuh bikin semacam kayak apa? Tunangan, yang dimana si perempuan itu dikalungkan, dikasih kalung. Saudaraku, sebenarnya kalau misalnya mau ngerti tentang maknanya, ini mau bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang kasih dan setia yang tidak pernah putus. Tidak boleh diputuskan oleh apapun. Itu harus melibatkan adanya apa? Kasih Yesus. Harus melibatkan dari Yesus. Ya. Dalam setiap konseling nikah atau dalam khotbah pernikahan, saya suka katakan gini. Pernikahan Kristen itu beda dengan pernikahan yang di luar agama Kristen. Pernikahan menurut Alkitab itu bukan kontrak, tapi covenant. Saudara tahu bedanya kontrak sama covenant? Kalau kontrak, saudara dua-dua sepakat sambil berkata gini, kalau kamu jalankan kewajibanmu, aku akan jalankan kewajibanmu, kewajiban saya. Kalau kamu tidak jalankan kewajibanmu, ya kan, maka saya gak akan jalankan kewajiban saya, ya kan. Kalau kamu, ya kan, kamu akan menerima hak kamu kalau kamu jalankan kewajiban kamu. Tapi kalau kamu tidak jalankan kewajibanmu, kamu minta hak, kamu gak ada hak. Jadi kontrak itu bisa dibatalkan atau diputuskan. Putus, itu kontrak. Saudara ngerti sini? Ya, kayak misalnya saudara kontrak rumah, ya, janji sekian. Ya kan setelah awalnya kontrak. Kalau saudara kasih duit, maka saudara bisa masuk rumah itu. Kalau saudara gak kasih duit lagi, menurut batas waktunya, ya harus keluar. Betul gak saudara? Tapi kalau covenant gak bisa. Sekali ikat janji sampai mati. Sampai selama-lamanya itu kata saya. Karena covenant itu selalu dialaskan berdasarkan apa? Darah. Darah Yesus, katakan amin. Darah Yesus. Ya saudara, itu covenant tuh dasarnya adalah darah. Darah Yesus. Makanya selalu Tuhan tuh berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 katakan apa? Jika kamu setia, aku akan setia. Kata Tuhan. Kalau kamu tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali diri. Maksudnya begini, dia tidak mungkin tidak setia. Disuruh tidak setia Tuhan tidak bisa. Itulah Tuhan kita. Katakan amin saudaraku. Nah, pernikahan saudaraku, kenapa covenant? Karena dibilang covenant alasnya darah. Makanya saudara, Tuhan tuh ajaib. Ketika dia ciptakan manusia, perempuan, Adam, maka dikasih selaput darah. Selaput darah hanya bisa dipakai sekali seumur hidup dia. Saya sangat ya. Nggak ada selaput darah, oh nanti ganti lagi dengan laki-laki lain. Muncul lagi selaput darah yang baru. Nggak ada. Itu covenant. Sekali untuk selamanya. Jadi makanya saudara, hubungan pernikahan suami istri itu melambangkan hubungan kita dengan Kristus. Itu ada di dalam Efesus pasal berkata, inilah rahasia, ini misteri tentang pernikahan adalah sebenarnya hubungan kita dengan Kristus. Saudara bisa bayangkan hubungan dengan Kristus apa saudara? Yang bisa membuat itu kekal. Karena dia bilang gini, waktu kamu setia, aku akan setia.
Waktu kamu tidak setia, aku tetap setia. Aku akan tetap setia sampai engkau. Nah, saudara, di dalam Alkitab sering digambarkan perkawinan antara Hosea dengan istrinya, pelacur. Ya kan? Dia nikah, istrinya habis setelah nikah melacur lagi, saudara. Tuhan bilang, ambil, tebus lagi istri kamu, bawa lagi istri. Itu lambang daripada kasih Tuhan. Saudara, katakan amin. Kita lihat lagi Yehuda ini sudah jauh dari Tuhan. Dia nikah dengan orang Kanaan. Dia ambil mantu anak Kanaan. Saudaraku, tapi karena dia janji lewat Yehuda ini, saudaraku, keturunannya akan ada raja. Raja Daud dan raja di atas segala raja. Katakan amin, saudara. Itu kan kesetiaan itu, Tuhan. Makanya pentingnya pastikan hubungan kita tuh ada 3 hal yang tadi saya bilang, harus ada meterai. Meterainya tandanya apa? Ya kan? Apa, saudaraku? Yang tadi saya bicara, hendaklah kamu ramah. Dia sendiri gak ramah, masa saya mau ramah, Pak? Ya jangan ikutan dia. Kalau dia pukul gendang, jangan kita joget. Capek nanti. Banyak orang pukul gendang bukan suruh kita joget kok. Emang dia mau mukul aja terus. Tidak. Ada kasih mesra, saling mengampuni. Itu ya. Saudara bayangkan ya Tuhan. Tuhan tuh kalau Tuhan bicara sama kita secara pribadi, pasti perkataannya akan menguatkan kita. Ramah. Kalau Tuhan bicara pasti ramah. Makanya banyak kalau Tuhan bicara tuh nangis. Kayak tadi pagi, doa pagi tadi tuh, Tuhan bicara banyak hal kepada saya. Wah, ramah, lembut. Kita nggak rasa dipojokin kalau Tuhan tuh ngomong. Nggak seperti dihakimi. Paling ditegur, ditemplak. Untuk balik kita tobat, damai sejahtera. Itu Tuhan. Terus saudara, ada kasih mesra. Apapun dia beri, dia tunjukin kesabarannya. Dia berikan kemurahannya. Ya semua itu kasih mesra. Apa Tuhan? Saudara bisa pernah rasakan hadir. Ini saya sudah rasakan hadirat Tuhan. Itu kasih mesra dulu. Tuhan. Yang ketiga, mengampuni. Kita lupa bertobat, lupa ngakui dosa. Tuhan ngampuni. Saya ngerti gak? Katakan amin. Nah, hubungan yang seperti ini yang membuat saudara dan saya, pertama, bisa ngikat meterai. Di situ ada kalung kasih setia di situ. Orang bisa lihat ini identitasnya anak Tuhan. Tandanya dia punya kasih setia. Katakan amin. Kita bisa berkata ramah sama istri kita. Kita bisa murah hati. Kasih mesra itu ada tindakan kasih yaitu murah hati. Ya baik hati, menolong. Ya kan membesarkan, mengangkat. Ya kan dia nggak salah, dia belum minta maaf. Kita sudah maafin. Supaya nggak jadi gunung es yang gampang meledak. Wah, kalau dia udah ngomong apa langsung meledak. Karena nggak ada kepahitan. Kalau saudara sebagai istri nyimpen kepahitan sama suami nyimpen kepahitan, itu gampang meledak. Nah itu. Kenapa Tuhan bilang 3 hal penting? Komunikasi ya ramah. Pikiran, perkataan, tindakan, keputusan, kasih mesra. Pengampunan. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku, ini baru buat sini. Yang ketiga, yang terakhir. Tentang apa? Tongkat. Yang diambil, diminta. Ini baru tongkat baru dapat. Kalau saudara ngerti identitas, saya anak Tuhan. Kita ambil keputusan. Ada kasih setia. Ada covenant. Saudara, covenant kita dengan Tuhan. Covenant kita dengan keluarga. Covenant kita dengan gereja. Covenant. Kalau bisa saudara, sama semua orang Kristen, saudara harus covenant. Katakan amin. Makanya saudara seringkali itu diajarin ya. Kalau saudara makan perjamuan kudus, pastikan tidak ada satu orang pun, apalagi orang Kristen, yang makan perjamuan kudus, yang saudara tuh ganjel. Benci dia. Yang saudara tidak harapkan dia ada di sorga bersama saudara. Saya bisa ngerti sih. Katakan, covenant itu bicara tentang saudaraku. Semua, ya kan, satu ikatan. Yang ngerti katakan amin saudara. Makanya harus minta ampun dulu. Tuhan ampuni aku, ampuni dia. Aku ampuni. Saudara bisa berdiri, amin. Yang ketiga baru ada otoritas. 3 ada tongkat. Pemulihan otoritas. Pemulihan warisan.
Ya, tongkat dalam budaya Ibrani itu lambang kuasa, otoritas, warisan rohani daripada keluarga. Nah, kita lihat tongkat itu sering gambar kepemimpinan dan pemerintahan. Dari Musa, Daud, sampai ke tongkat kerajaan Yehuda. Jadi dengan menerima tongkat Yehuda, Tamar itu secara profetik, dia sedang memegang warisan bagian dari garis otoritas yang akan menurunkan Raja Daud. Dan akhirnya Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Singa dari suku Yehuda. Kita baca Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai dia datang yang berhak. Siapa yang berhak? Yesus. Itu dari keturunannya. Jadi saudara, saya mau katakan begini, pewahyuan tentang tongkat bicara tentang apa saudara? Tongkat ini adalah otoritas rohani, urapan, tanggung jawab kepemimpinan. Katakan amin. Yehuda sudah kehilangan otoritas moralnya saudara. Tetapi Tuhan memulihkannya. Melalui siapa saudara? Keberanian Tamar. Saudara, Tamar memulihkan. Mungkin suami saudara sudah kehilangan otoritas moralnya, otoritas rohaninya. Tapi saudara sebagai istri harus tegakkan itu. Tolak itu. Kalau mungkin istri saudara sudah kehilangan otoritas moralnya. Tapi sebagai suami, sebagai kepala keluarga, tegakkan itu seperti Tamar. Tamar meskipun seorang wanita yang tertindas. Tapi sebenarnya dia adalah siapa? Allah Tuhan untuk menjaga garis keturunan siapa? Mesias. Dia pegang tongkat secara rohani. Artinya Tuhan percayakan otoritas, kelanjutan rencana keselamatan melalui keberanian dan keteguhan hatinya. Kerinduan hati saya begini saudara. Mungkin saudara bukan seorang pendeta, bukan seorang gembala. Tapi kita semua dipanggil untuk apa saudaraku? Untuk memberitakan keselamatan. Katakan namanya, buat semua orang. Pastikan semua anak-anak kita adalah orang-orang yang memegang, ya saudara, otoritas, rencana keselamatan Allah buat bangsa ini, buat bangsa-bangsa. Katakan amin. Doa kita semua ada, kita ingin anak-anak kita tetap ada di hadirat Tuhan, melayani Dia secara hadirat Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar banyak dari kisah Tamar. Dimulai dari rasa malu, kehilangan, kekecewaan. Dia dapetin janji yang palsu, janji yang mengecewakan, janji yang tidak ditepati. Tapi ada tangan Tuhan. Di tangan Tuhan semuanya diubah menjadi apa? Garis penebusan. Katakan amin. Dari rahim Tamar lahir siapa namanya? Peres. Dari Peres datang Boas. Saya ringkes nih. Dari Boas lahir Obed. Dari Obed lahir Isai. Dari Isai lahir siapa? Daud, nenek moyang Yesus. Artinya apa saudara? Kasih karunia Allah bisa muncul bahkan dari kisah yang paling kelam dalam hidup kita. Jangan remehkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, tongkat otoritas, urapan. Pelihara urapan ini. Pelihara otoritas. Ya, otoritas itu karena saudara suka doa, suka dengar firman, saudara lakukan. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka tongkat otoritas itu akan bekerja dalam hidup kita. Saya berdoa saudaraku, biar saudara mengalami pemulihan identitas, ya, kasih dan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah urapan Tuhan. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita doa yuk saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap kisah hidup kami yang hancur, masa lalu kami yang buruk ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, yang berusaha kami mau tutupi itu. Hari ini ya Bapa, kami berdoa, pulihkan identitas kami Tuhan. Pulihkan ya Tuhan identitas kami. Saudara berdoa secara pribadi bilang, Tuhan terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memeteraikan aku sebagai anak Allah. Sebagai tanda aku adalah anak yang dikasih, yang sudah ditebus. Roh Kudus ini, kami bisa ya Tuhan masuk hadirat-Mu. Ngalami ya Tuhan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Perbaharui hubungan kami yang rusak. Ya Tuhan, komitmen kami Tuhan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tegakkan kembali ya Tuhan urapan-Mu, otoritas-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi bagian dari garis keturunan yang membawa terang, membawa kasih, membawa kebenaran, membawa Injil ya Tuhan kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau ya Tuhan meteraikan ini Tuhan dalam lewat perjamuan kudus. Terima kasih Engkau berkenan setiap hari ya Tuhan mengizinkan kami duduk ya Tuhan sehidangan di meja perjamuan ini Tuhan. Makasih Yesus, kerinduan hati kami ada di pesta kawin anak domba Allah. Kami bisa duduk sehidangan dengan Tuhan. Makasih Tuhan, kami rindu ketemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, datang segera Tuhan, datang segera. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nasi. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah bahkan berkata cawan. Ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapakku berdoa bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan Kau meteraikan kami ya Tuhan. Supaya kami bisa mengenal dan mengerti bahwa kami adalah punya identitas sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan kami jadi saksi-Mu. Dan juga ya Tuhan Engkau ya Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kasih dan setia ya Tuhan.
Ya Tuhan, dalam covenant dengan Tuhan. Aku berdoa dengan gereja, dengan orang-orang percaya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berikan urapan buat kami. Ya Tuhan, tongkat ya Tuhan, otoritas Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus perintah kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.